Nah, oke, baik, kembali ke video part 2-nya karena di part 1 tadi terlalu panjang durasinya, otomatis saya akan lanjut di part 2. Berikut juga dengan video berikutnya nantinya saya akan mengerjakan soal-soalnya dengan berbagai part. Jadi saya berikan nantinya ada sekitar 3 part untuk mengerjakan video atau tugas yang diberikan. Nah, untuk video part 2-nya atau soal keduanya, di sini saya disuruh untuk lakukan konfigurasi mikrotik secara dinamis IP sampai dengan terhubung internet. Nah, kalau tadi saya sudah melakukan atau di video sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi secara statis IP di mikrotik. Nah, sekarang saya akan melakukan konfigurasi secara dinamis IP di mikrotik sampai terhubung ke internet. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa, masuk ke menu Winbox, kemudian reset konfigurasi agar konfigurasi awal hilang dan terhapuskan. Di sini saya tidak butuhkan konfigurasi awal, backupan juga saya juga tidak butuhkan. Langsung saya reset, kemudian yes. Silakan teman tunggu saja, ini tidak begitu lama kok, tapi tunggu saja, silakan, tergantung. Nah, di sini mikrotiknya sudah restart ya, mikrotiknya sudah restart dan Winboxnya juga sudah rebooting. Silakan teman-teman klik cancel saja, kemudian klik refresh sampai terusnya muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silakan klik Macintosh-nya kemudian connect. Tapi di sini saya tadinya menggunakan password rekayasa, login rekayasa serta password rekayasa di video part 1 sebelumnya. Tapi di sini karena saya sudah melakukan reset configuration atau reset konfigurasi, maka saya akan kembali ke settingan awal atau ke login awal, yaitu admin. Passwordnya kosong. Kemudian Macintosh-nya kita klik dan connect. Nah, jika sudah connect, maka di sini langkah yang pertama itu saya akan mengatur kembali identity dari mikrotik saya. Caranya masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke menu identity. Nah, di menu identity silakan kamu masukkan nama dari mikrotik kamu. Contohnya kamu memberikan namanya namamu atau nama yang kamu inginkan. Tapi di sini saya akan memberikan namanya support ya, support TKJ. Support TKJ, apply, kemudian oke. Dan di sini sudah langsung berhasil. Support ya, bukan support. Sistem identity. Mana yang identity? Support TKJ, support TKJ, apply, kemudian oke. Nah, sesudah itu karena kita melakukan konfigurasi secara dinamis IP, maka teman-teman silakan lakukan terlebih dahulu penamaan atau membuat nama pada header atau pada port mikrotik teman-teman. Di sini saya menggunakan header 1 sebagai ISP, apply, oke. Kemudian header 2 saya gunakan untuk LAN atau ke laptop ya. Kemudian oke. Kemudian untuk apply dan oke. Nah, kalau tadi di video sebelumnya kita loginnya menggunakan IP root, kita konfigurasinya menggunakan IP root, maka saat ini kita menggunakan DHCP client. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian buka menu DHCP client. Kemudian sesudah masuk ke sini, silakan klik tanda plus dan silakan teman-teman klik apply dan oke saja langsung. Interface-nya biarkan Ether 1 USB, use per DNS biarkan semua tercentang, add default root-nya juga yes, biarkan saja
tercentang semua, tinggal teman-teman apply dan okekan saja. Nah, jika statusnya sudah bound maka sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan memberikan alamat IP address untuk port 2. Bedanya kalau kita melakukan konfigurasi secara statis IP, kita memberikan alamat IP-nya secara manual. Tapi kalau dia secara dinamis, otomatis IP pada port 1 sudah otomatis terisi. Dan di sini kita tinggal menambahkan alamat IP address untuk port 2-nya. Di sini saya memberikan alamat IP yang sama seperti alamat IP pada video part 1-nya, 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya saya ubah menjadi Ether 2 LAN, kemudian apply dan oke. Nah, di sini sudah berhasil ya, saya lakukan untuk menambah. Dan di sini saya sudah menambahkan alamat IP address-nya. Kemudian saya akan mengatur DNS pada Mikrotik saya. Di sini otomatis sudah terisi dinamik servernya atau alamat gateway modemnya. Kemudian di sini saya centang saja dan saya masukkan alamat DNS Google 8.8.8.8 dan saya juga menambahkan 8.8.4.4. Kemudian saya klik apply dan oke. Nah, sudah itu kita akan mengatur firewall pada Mikrotik kita. Caranya silakan klik menu IP kemudian firewall dan masuk ke menu NAT. Di sini menu NAT kemudian tanda plus dan di menu general masuk ke menu general, kemudian di menu change biarkan source NAT dan di out interface silakan pilih Ether 1 ISP. Kemudian masuk ke menu action. Di menu action silakan ubah menjadi mask spirit, kemudian apply dan oke. Nah, sesudah itu silakan teman-teman cek apakah di sini kita belum memberikan password ya untuk Mikrotik kita, tapi di sini saya akan berikan lagi passwordnya. Caranya masuk ke menu sistem, kemudian user, dan di sini silakan teman-teman tambahkan user baru untuk Mikrotik kita. Apa ini user baru? Yaitu user untuk login ke Mikrotik kita. Semisal agar orang lain tidak bisa menggunakan user admin, maka kita berikan user baru. Di sini contohnya saya menggunakan user rekayasa dan grupnya full. Kemudian passwordnya juga saya berikan rekayasa saja supaya lebih gampang diingat ya. Dan sesudah itu klik apply kemudian oke. Nah, untuk user adminnya agar orang lain tidak masuk ke Mikrotik kita, silakan teman-teman nonaktifkan saja atau juga bisa langsung di delete atau dihapus. Tapi di sini saya akan menonaktifkan user admin saja. Kemudian di close. Nah, sesudah itu kita masuk ke menu new terminal untuk melakukan di sini saya lupa lagi. Sebelum melakukan tes atau uji koneksi, silakan teman-teman reboot dulu Mikrotik teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan pemberian password baru atau user baru. Maka di sini silakan klik sistem kemudian masuk ke menu reboot. Yes. Dan silakan teman-teman tunggu sampai dia login kembali. Nah, di sini dia sudah masuk login kembali, tapi di sini kita klik cancel saja karena tadi kita sudah mengganti loginnya menjadi rekayasa dan juga passwordnya menjadi rekayasa. Dan klik netboard kemudian refresh sampai megatrustnya muncul. Dan nah, sekarang kita masuk ke menu terminal, kita lakukan uji koneksi, kita lakukan perintah ping atau perintah komen ke alamat Google untuk memastikan bahwasanya Mikrotik kita sudah turun internet. Nah, di sini teman-teman sendiri bisa lihat bahwasanya Mikrotik ini sudah turun internet. Dan sekarang saya akan menurunkan internet dari Mikrotik ke port 2
3, 4, dan 5, tapi di sini saya akan menurunkannya hanya di port 2 saja agar komputer saya tersambung internet secara dinamik ya. Di sini teman-teman bisa lihat kembali komputer saya tidak terhubung internet, no internet access. Nah, di sini saya akan lakukan konfigurasi lagi. Caranya masuk ke menu IP dan DHCP server, dan di sini silakan klik DHCP setup, dan di DHCP ini silakan pilih Ether 2 atau terserah di port berapa teman-teman mau menurunkan internetnya. Di sini saya akan memfungsikan Ether 2 sebagai jalur internet keluar. Kemudian next, dan di sini adalah alamat IP yang tadi kita berikan, next, dan di sini adalah gateway dari alamat IP yang sudah kita berikan tadi. Di sini alamat IP address sama ya, 2.1 dia menjadi gateway. Kemudian klik next, dan di sini adalah rentang pemberian IP. Kemudian kita klik next saja. Di sini DNS-nya kita klik next saja terus, dan oke. Nah, sesudah itu otomatis komputer kita akan terkoneksi internet. Tapi di sini kita coba perhatikan dulu, kita refresh dulu komputernya. Nah, sekalian contoh troubleshooting apabila komputer teman-teman tidak turun internet seperti ini, coba teman-teman perhatikan apakah ada alamat IP pada komputer teman-teman. Nah, di sini saya tidak memiliki alamat IP address. Saya klik oke, close. Dan di sini kita akan mencoba menjak kuota mikrotik kita, mendiagnosa komputer kita kenapa tidak turun internetnya. Jika masih belum juga, coba kita cek dulu, kita restart saja komputer kita. Di sini saya akan restart komputer saya, tapi sebelumnya saya akan matikan semua aplikasinya. Nah, ini sesudah di restart ya, saya belum melakukan apa-apa saja. Saya tadi sudah matikan dulu, kemudian hidupkan kembali komputer saya, dan di sini komputer saya sudah tersambung internet. Nah, kita coba berapa alamat IP dan berapa gateway yang didapat dari komputer kita. Caranya masuk ke menu run, kemudian CMD, dan di sini silakan teman-teman ketikkan IP config ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya mendapat alamat IP 2.254 dan mendapat default gateway itu 192.168.2.1, sama seperti yang saya berikan sama seperti alamat IP pada port 2 yang saya berikan, seperti ini, Ether 2 yang saya berikan. Nah, di sini saya memberikan alamat IP 192.168.2.1 BCS 24, dan di sini saya mendapatkan alamat IP 2.254, berarti yang terakhir.